Pembentukan Undang-Undang IKN Nusantara dinilai cacat hukum. Sejumlah tokoh menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara segera dilantik. Nah, siapa yang sudah terpilih untuk menjabat dan apa yang diharapkan dari Kepala Otorita IKN? Bagaimana pula tanggapan Istana terkait gugatan hukum IKN Nusantara? Kami akan membahasnya. Hadir bersama kami secara daring tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Bang Ali Mohtar Ngabalin, serta pengamat politik dari UIN Jakarta, Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Adi. Bang Ali. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Semoga sehat nih Bang Ali dan juga Mas Adi. Kita ngobrol-ngobrol soal ibu kota negara yang baru yang tampaknya ada selangkah lagi yang diambil nih untuk terlaksananya IKN ini. Nama-namanya sudah terkonfirmasi ya Bang Ali ya? Ya, alhamdulillah sudah terkonfirmasi. Oke, dan akan dilantik pada pukul 15 nanti. Betul ya Bang Ali ya? Kalau tidak ada aral melintang, Presiden akan memenuhi janji beliau dalam pekan ini dan insya Allah nanti kita akan lihat. Oke, nah mungkin Bang Ali bisa sedikit banyak menjelaskan mengenai latar belakang di balik pemilihan dari kedua nama ini. Kita lihat sekarang sudah ada duetnya gitu, Bambang Doni gitu, Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Ya, paling tidak kan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa 3 faktor penting utama itu adalah mereka-mereka yang dipercayakan, diamanahkan untuk memimpin ibu kota daerah, daerah khusus ibu kota Nusantara ini adalah anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang memiliki prestasi dan tentu tidak dari partai politik, sehingga konsentrasi untuk terus. Karena ini adalah daerah baru yang akan dibangun. Dengan demikian maka tentu saja Bapak Presiden berharap agar konsentrasi penuh terhadap pembangunan ibu kota DKI Nusantara ini menjadi bagian yang sangat terpenting. Dan yang kedua adalah 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah terkait dengan latar belakang, pengalaman, kemudian kapasitas dan kapabilitas, serta memang memiliki kepiawaian dalam bidang yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kemana nama-nama yang sempat ramai dibicarakan tuh Bang Ali? Apakah sebenarnya memang benar sempat menjadi pertimbangankah? Atau dari awal Bapak Presiden memang ingin memilih seorang yang secara aplikatif bisa melakukan pembangunan yang memang benar-benar latar belakangnya, DNA-nya ini adalah infrastruktur dan pembangunan? Ya, salah satu faktor yang paling terpenting itu artinya bahwa sumber daya human resources anak-anak Indonesia itu luar biasa. Ya, coba bayangkan sebelumnya kan Bapak Presiden menyebutkan ada Azwar Anas, kemudian Saudara Basuki Cahayapurnama, Mas Bambang, kemudian Mas Tumi. Ini adalah orang-orang yang pernah mengukir sejarah besar dalam hidup mereka tentang keberhasilan-keberhasilan yang pernah mereka lakukan dan mengabdikan waktu, pikiran, ilmu, dan tenaga mereka kepada bangsa dan negara. Artinya apa? Artinya lagi-lagi saya mau katakan bahwa inilah Indonesia memiliki sumber daya yang luar biasa banyak di Republik ini. Dan memang ada pertimbangan khusus mengapa tidak mengambil nama-nama ini yang mungkin sebenarnya juga tidak semuanya berlatar belakang politik, tapi mungkin dikenal sebagai kepala daerah begitu. Ada pertimbangan mengapa akhirnya tidak memilih nama-nama tersebut, Bang Ali? Ya, salah satunya karena memang kita tahu bahwa kalau mereka yang telah berhasil membangun daerah kan memang daerahnya sudah ada. Kalau ini kan baru mau dibangun, ini baru mau ditata. Maka kapasitas ilmu, pikiran, pengalaman, dan tenaga tentu saja Bapak Presiden membutuhkan mereka yang punya latar belakang ilmu seperti yang tadi saya kemukakan itu. Oke, Mas Adi, Anda sendiri melihatnya apakah ini memang selain ya tadi sudah dijelaskan bahwa secara teknis tampaknya ini yang menjadi pertimbangan utama Presiden, tapi secara politik juga ini lebih aman? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang substansi bahwa kepala
otoritas IKN nanti itu adalah orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, itu adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar ya. Tapi kalau kemudian misalnya bicara tentang pertimbangan politik, sepertinya presiden itu ingin membuktikan kepada publik bahwa siapapun nantinya yang ditunjuk, mereka itu tidak cawe-cawe dengan urusan politik, tidak dirocoki misalnya soal kepentingan politik elektoral di 2024. Karena kalau tidak hati-hati memilih ketua otorita IKN ini tentu akan dijadikan sebagai panggung politik yang pastinya akan dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan misalnya untuk maju di Pilpres 2024. Jadi kalau dilihat intensinya, Presiden ini menganggap soal pemindahan ibu kota baru kan sebagai satu mercusuar proyek besar yang mestinya ingin ditunjukkan kepada publik bahwa di periode kedua Jokowi ingin menegaskan soal distribusi pembangunan, ekonomi, dan pemerataan tentu saja itu akan terwujud gitu ya, bukan hanya sebatas janji-janji yang kemudian tidak bisa direalisasikan dengan baik. Yang kedua yang paling penting, ini kan ada clue yang disampaikan oleh Bang Ali bahwa mereka itu rata-rata bukan yang dipilih nanti bukan dari partai politik. Maka nama seperti Basuki Cahayapurnama sepertinya layak untuk dicoret. Nama seperti Azwar Anas juga layak untuk dicoret. Termasuk misalnya Mbak Risma juga layak dicoret. Karena ketiga nama ini adalah orang yang sebenarnya dulu dikaitkan dengan kepala otorita yang memenuhi syarat gitu ya. Mereka adalah berlatar belakang arsitek dan kepala daerah. Kecuali Ahok yang memang dianggap memiliki kemampuan membangun daerah. Maka sebenarnya ada dua Bambang yang mengerucut, Bambang Susantono dan Bambang Brojo. Bang Aplin saya kira sudah tahu bocorannya. Tapi kalaupun toh melihat portofolio dua orang ini, saya kira memang adalah orang-orang yang sangat memiliki portofolio kinerja dan politik yang cukup baik ya. Bambang Susantono misalnya sekalipun tidak sepopuler nama-nama yang sering disebut, tapi kalau dilihat dari biodata yang dimunculkan oleh Kompas.com misalnya, beliau adalah saat ini misalnya komisaris di PT Garuda. Orang yang sebenarnya sudah melakukan penetrasi ke dalam sejak awal. Tapi yang paling penting, kalaupun toh akhirnya nama Bambang Susantono misalnya nantinya yang akan dipilih, tentu harapan publik adalah supaya kepala otorita IKN baru ini ngebut, bekerja cepat, sehingga di 2020 sudah mulai ada kelihatan apa yang kemudian bisa dibanggakan di negara ini. Bahwa pengerjaan keputusan-keputusan untuk IKN ini kan tentu saja banyak keputusan politik di belakangnya begitu, melibatkan banyak proses politik gitu. Dengan terpilihnya kedua nama ini, khususnya nama Bambang Susantono ini, apakah ini akan justru mempermudah proseskah dan melepaskan antara lobby politik dengan pelaksanaan dari pembangunan IKN ini? Ya tentu saja ini akan semakin memudahkan ya. Kalau memang itu adalah unsur profesional, tentu dia tidak punya beban politik yang kemudian harus dinegosiasikan dengan berbagai kalangan. Kalau mau jujur, kalangan profesional ini cukup tutup mata. Dia tegak turun terhadap semua perintah presiden. Tidak ada gimmick, tidak ada kemudian intensi, tidak ada interest yang kemudian itu bisa mengganggu fokus. Makanya nanti publik berharap ketimbang IKN ini terus ya menjadi wacana yang kemudian tidak berkesudahan, ada yang kemudian menggugat juga ke MK, maka kepala otorita IKN yang baru nanti ini adalah saatnya untuk kerja cepat membuktikan bahwa IKN itu adalah harapan baru, mercusuar Indonesia di mana bisa mendistribusikan harapan pembangunan ekonomi yang jauh lebih merata, yang tentu tidak Jawa sentris dan tidak Jakarta sentris. Kan itu saja sebenarnya Mas Tim ya. Kalau sudah ada kerja nyata, sesuatu sudah bisa diraba, bahwa IKN bisa menjelaskan banyak hal tentang pemerataan, saya kira soal hiruk pikuk, segala komentar-komentar negatif secara perlahan akan hilang di telan bumi, karena itulah yang sebenarnya menurut saya, siapapun nanti kepala otorita itu adalah orang yang saya kira tidak perlu panjang lebar menjelaskan visi besar yang diinginkan oleh Presiden. Dia cukup bekerja, buktikan segala sesuatu, bahwa pindah ibu kota itu bukan hanya proyek sesaat misalnya, tapi dia adalah proyek jangka panjang yang kemudian bisa dibanggakan tentu oleh seluruh rakyat Indonesia nantinya. Nah Bang Ali, sebenarnya untuk kepala otorita ini akan berapa lama begitu? Adakah term yang pastinya atau kepala IKN ini mungkin saja akan dipilih sesuai dengan bagiannya? Seperti tadi kan dikatakan bahwa mengapa memilih seorang ahli terutama dalam membangun dari awal begitu, bukan seorang yang masuk mengepalai sebuah daerah yang sudah berjalan.
Nah, apakah nanti setelah mencapai tahap pembangunan tertentu, ada kemungkinan saja ini akan diganti lagi dengan seseorang yang juga memiliki keahlian lainnya, dan berapa lama, Bang Ali? Ya kan kalau pembahasan undang-undang itu kan terkait dengan beberapa tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Umpama pada waktu kita berbicara tentang masalah pembiayaan, kita tahu bahwa ini kan dia menggunakan multi years, ya. Ya. Dan begitu juga tahapan. Jadi kalau 2022 maka Bapak Presiden akan berakhir di 2024. Kemudian tahapan berikutnya. Apa yang saya mau katakan bahwa memang periode awal ini yang diprioritaskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah memang bangunan, building yang strategis, yang diprioritaskan untuk dibangun dalam tahap awal ini. Sehingga kalau dilihat dari perencanaan yang baik di undang-undang maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita berharap memang dalam masa 2 tahun ini prioritas building yang akan dibangun, kemudian dengan kawasan-kawasan yang dipersiapkan dengan perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ini benar-benar bisa nanti mendapatkan pengawalan dan bisa dilakukan dengan kepala otorita DKI Nusantara ini. Jadi dia tidak sekaligus kemudian langsung jadi kan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi tahapan-tahapan dan planning atau perencanaan itu telah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, termnya itu sendiri kira-kira akan berapa lama, ataukah ini memang akan disusun lagi, Bang Ali? Ya, kalau ini kan sudah tersusun, sudah ada, tahapan-tahapannya sudah ada. Tinggal karena itulah memang dibutuhkan kemampuan leadership dan kemampuan manajerialnya dengan baik, sehingga kalau kita berharap tentu saja bahwa dukungan doa dan harapan masyarakat sangat luar biasa, sehingga dengan harapan begitu pelantikan kepala otorita DKI Nusantara ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Oke, nah benar ya Bang Ali bahwa dalam peraturan presiden yang akan disusun juga ini sudah akan meminta pertimbangan dari kepala otorita yang baru. Oh iya, karena polanya sudah ada, perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada. Tinggal tadi saya bilang bahwa 2 hal yang pertama itu adalah kemampuan leadership, dan yang kedua adalah kemampuan manajerial yang bagus. Dan tadi dengan sangat bagus dan indah disampaikan oleh Mas Adi, bagaimana tegak lurus dalam memiliki konsentrasi penuh, fokus dalam semua desain perencanaan yang sudah disiapkan. Karena kan negara ini kan punya satu badan pemerintahan, badan negara, kita sebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mulai dari segala macam yang terkait dengan pembangunan satu daerah baru dengan berbagai macam syarat, AMDAL dan seterusnya. Itu sudah tidak bisa dipisahkan gitu. Oke, dan Presiden dalam kunjungan ini, rencana ada kunjungan pertengahan Maret ini, betul ya Bang Ali ya? Akan berkemah dan insya Allah kami akan mengawal Bapak Presiden di Penajem Pasir Utara, karena dalam pekan ini juga kami akan ke sana, karena kan Timothy tahu bahwa Bang Ali kan baru habis terpilih jadi Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, sehingga kami akan pelantikan di sana dan peletakan batu pertama ada Bapak Presiden di sana, jadi ini paten lah kira-kira begitu. Oke, dan itu nanti akan sudah bersama dengan kepala otorita yang baru tersebut ya? Ya, insya Allah tidak ada hal yang terhalang di situ. Nah, tadi sempat tersebutkan juga beberapa mungkin sandungan yang masih harus dihadapi oleh ibu kota negara baru ini, termasuk diantaranya tentu saja yang penting adalah gugatan-gugatan hukumnya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Kita akan istirahat sebentar dan kami akan kembali usai jeda.